Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas metode optimasi. Di sini kami mengangkat permasalahan yaitu aplikasi optimasi pada desain kapal. Di sini ada nama kelompoknya, di mana terdiri dari saya sendiri Ahmad Rinaldi, kedua Anggraini Rita Agustina, ketiga Deki Julianto, keempat Sarlius Aldi, kelima Ahmad Zulfikar. Di sini ada 4 poin yang kita bahas. Pertama, permasalahan, masalah yang dihadapi. Kedua, solusi optimasi, metode yang digunakan. Kemudian yang ketiga, pembahasan dan hasil, penjelasan prosesnya. Kemudian yang keempat, yaitu kesimpulan inti dari permasalahannya. Baik, di sini ada referensi artikel, yaitu judul desain kapal LCEU TNI AL menggunakan metode optimasi. Penulis Hasanuddin dari kapal volume 12 tanggal 1 Februari 2015. Permasalahan desain kapal umumnya digambarkan sebagai desain spiral yang detailnya semakin meningkat dari satu tahap ke tahap berikutnya. Spiral desain proses mempunyai kelemahan yaitu proses selalu diulang-ulang secara manual beberapa putaran untuk memenuhi semua constraints sehingga memerlukan waktu yang lama, bahkan kadang-kadang hasilnya tidak optimal. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan metode optimasi yang memerlukan satu putaran. Baik, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu solusi optimasi. Solusi optimasi yang digunakan yaitu metode optimasi nonlinear constrained telah meningkat kegunaannya dalam bidang engineering beberapa tahun kebelakangan ini karena penyelesaian metode ini cepat dan tahan terhadap gangguan. Ada 2 macam metode nonlinear constrained yang sangat terkenal, yaitu sequential quadratic programming dan generalized reduced gradient atau GRG. Kemudian poin ketiga adalah pembahasan dan hasil. Di sini pembahasan dan hasil pada 4.1 penentuan owner requirement. Berdasarkan keterangan TNI AL Armada Timur Divisi Amfibi, pada kondisi normal LCEU tidak mempunyai misi yang reguler. Rute pelayaran kapal dan beratnya pilot disesuaikan dengan permintaan, sehingga kapal ini disebut juga kapal multiguna atau utility. Kemudian pada 4.11 operasi bantuan keamanan. Operasi ini diadakan ketika suatu daerah terjadi kerusuhan SARA atau suku ras agama yang tidak dapat dikendalikan oleh aparat keamanan setempat. Maka akan dikirim pasukan selama 3 hari. Setelah itu akan dievakuasi. Apakah pasukan tersebut akan tinggal atau kembali ke pangkalannya semula atau menyiapkan pendaratan pasukan yang lebih besar. Kemudian pada 4.12 operasi pendaratan. Operasi pendaratan mandiri. Operasi ini dilakukan setelah didapat informasi intelijen tentang adanya penyusupan atau pemberontakan di suatu pulau dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Untuk mengatasi akan didatangkan 150 pasukan atau 1 kompi dengan tugas 100 pasukan menghadapi musuh, 50 pasukan sebagai cadangan. Adapun berat dan jenis pilot yang dibawa sama dengan operasi bantuan keamanan. Operasi pendaratan gabungan dilakukan dalam 4 tahap, yaitu pertama operasi intelijen, kedua orientasi, ketiga evaluasi, keempat operasi serbu. Kemudian selanjutnya adalah 4.2 pemodelan optimasi. Hal yang perlu dilakukan dalam pemodelan optimasi diantaranya adalah yang utama A. konstanta, B. parameter, C. desain variabel, D. batasan atau constraint, E. objective function, F. proses perhitungan, B. tinjauan teknis hasil optimasi,
H. Tinjauan ekonomis hasil optimasi. I. Tinjauan desain lines plan dan general arrangement hasil optimasi. Kemudian yang pertama adalah A-nya adalah konstanta besar, yaitulah besaran tidak berubah selamanya, yaitu percepatan gravitasi bumi, dinamakan dengan G, tekanan atmosfer dan berat jenis bahan bakar, berat jenis minyak diesel, berat jenis minyak pelumas, berat jenis air tawar, dan berat jenis air laut. Kemudian yang B adalah parameter besarnya yang diberikan selama proses optimasi tidak berubah dipertimbangkan, yaitu jenis kapal, kapasitas muatan kapal, waktu operasi, berat kru, biaya material per ton, konstruksi, biaya pembelian mesin, biaya pembelian peralatan full outfitting, biaya pembelian dan peralatan listrik, biaya pembelian persenjataan, biaya tenaga kerja untuk pengelasan dan pemasangan instalasi peralatan. Kemudian yang C adalah desain variabel. Dipertimbangkan nilai yang dicari yang mempunyai pengaruh besar pada performa yang menentukan baik atau buruknya suatu kapal, yaitu ukuran utama dan propulsi kapal. Selanjutnya yang D adalah batasan atau constraint. Ditentukan batasan berkaitan dengan proporsional geometri lambung, performa, dan regulation, di mana meliputi pertama ada batasan ukuran utama, lambung timbul, panjang kapal atau LPP, terus kemudian lebar kapal atau dilambangkan dengan B, tinggi kapal, syarat kapal, kecepatan dinas kapal, batasan propulsi, batasan selisih berat kapal, batasan instack stability, batasan jarak jelajah, batasan kavitasi, batasan mesin, batasan damage stability. Selanjutnya ada yang E adalah objective function. Biaya selalu menjadi persoalan utama dalam pembangunan kapal. Biaya ini menentukan kapal dapat dibangun atau tidak. Hampir semua owner mengharapkan desain yang dibuat menghasilkan kapal yang ekonomis dengan performa yang memenuhi semua constraint yang telah ditentukan. Maka dalam makalah ini yang ditentukan sebagai objective function adalah meminimalkan biaya pembangunan. Kemudian yang F adalah proses perhitungan. Setelah konstan, parameter, variabel, dan constraint optimasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah memasukkan ke dalam proses perhitungan ini yang antara lain perhitungan tahanan dan daya mesin, perhitungan propulsi, perhitungan lambung timbul atau freeboard, perhitungan berat dan titik berat kapal, perhitungan stabilitas kapal, perhitungan biaya pembangunan dan operasional. Kemudian yang G yaitu tinjauan teknis hasil optimasi. Berdasarkan perhitungan optimasi didapatkan data tabel di samping ini, di mana menunjukkan GX 1-5 adalah variabel ukuran utama kapal. Kemudian GX 6-10 adalah variabel propulsi kapal. GX 11-14 adalah constraint rasio ukuran utama kapal. Kemudian GX 15 adalah constraint berat. Kemudian GX 16-22 adalah constraint stabilitas kapal. Kemudian ada GX 23 adalah constraint kavitasi. Selanjutnya ada GX24 adalah constraint radius pelayaran. Kemudian GX25-27 adalah constraint daya mesin. Dan GX28 adalah constraint lambung timbul. Kedua variabel di atas memenuhi semua constraint di mana nilai GOPT terletak pada G minimum dan G maksimum. Dari segi teknis perhitungan optimasi telah memenuhi semua constraint yang disyaratkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grenita Agustin, NIM 09181011 dari Teknik Perkapalan 2018. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu H. Tinjauan ekonomis hasil optimasi. Tinjauan dari segi ekonomis, perhitungan optimasi mendapatkan biaya pembangunan kapal minimal sebesar Rp14.937.937.500 dengan asumsi 1 US dollar sama dengan 12.500. Maka biaya pembangunan setara dengan 1.187.035 US dollar. Jika dilihat per unit TWT, biaya pembangunan kapal
kapal per ton DWT adalah 4.354 US dollar. Selain itu, didapatkan perhitungan biaya operasional per trip yaitu Rp48.330.000 jika ditinjau dari lamanya operasi 144 jam atau sama dengan 6 hari, maka biaya per jam operasi adalah Rp365.625 atau bisa disebut dengan 26,85 US dollar. Biaya ini sebagian besar dipakai untuk memenuhi biaya bahan bakar. Baik, selanjutnya yaitu I. Tinjauan desain lens plan dan general arrangement hasil optimisasi. Bentuk lens plan yang digunakan untuk optimisasi hard chest dan round bilga yaitu general arrangement didesain menggunakan kapal yang telah ada sebelumnya di armada timur, di mana di bagian belakang terdapat ruang mesin deck untuk menempatkan kru kapal dan mengemudikan kapal. Di bagian depan terdapat geladak untuk mengangkut kendaraan. Geladak ini juga dapat digunakan untuk mengangkut barang atau personil. Di bagian bawah terdapat ruangan void sebagai daya apung cadangan. Void ini juga dapat digunakan sebagai tempat mengangkut barang jika diperlukan. Di atas void disediakan crane untuk menaik atau menurunkan barang. Di bagian depan kapal dirancang mempunyai ram door yang berguna untuk mendaratkan kendaraan ke pantai. Untuk menggerakkan ram door dipasang winch yang diletakkan di atas poop. Di depan kapal disediakan senjata untuk membela diri dari serangan musuh. Baik, berikut merupakan desain LCU optimal. Di sebelah kanan terdapat lens plan dan yang di sebelah kiri terdapat general arrangementnya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari artikel yang kami ambil yaitu yang pertama, LCU pada kondisi normal mempunyai misi multiguna disesuaikan dengan permintaan sehingga penentuan owner equipment ditentukan pada operasi militer. Yang kedua, pada pemodelan optimisasi ini ditentukan variables. Variables adalah ukuran utama kapal dan propulsinya. Constraints adalah ukuran utama. Rasio ukuran utama, stabilitas dan propulsi, objective function adalah meminimalkan biaya pembangunan. Yang ketiga, menggunakan optimisasi pada perancangan kapal dapat memberikan hasil yang optimal, memenuhi semua constraint dan berlangsung satu tahap primary desain menghasilkan ukuran utama yang optimal, diantaranya memiliki LPP dengan panjang 46,76 meter, B atau lebar 9,63 meter, T yaitu syarat 2,56 meter, H adalah tinggi kapal 4,63 meter, dan VS merupakan kecepatan dari kapal LCU tersebut yaitu 11 knot. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu lens plan kapal yang paling optimal adalah bentuk round bilga dan terdapat rise of stem di bagian depannya sehingga kapal mudah untuk batching di pantai.